Oke, saya mengikuti debat live Donditan dengan Esra Soru dan juga Budi Asali dan juga ada Umar di sana ya. Nah, ini mereka lagi break. Nah, saya akan mengomentari beberapa hal ya. Nah, ada satu hal tadi ketika Umar berbicara dan dia melontarkan satu pernyataan dan itu ditanya oleh pendeta Esra Soru. Nah, ini seru ya, seru sekali. Nah, saya ikutin tadi. Ternyata Umar ini tidak bisa membuktikan ataupun dia tidak bisa membuktikan data yang dia bicarakan seperti itu. Pernyataan yang dia ungkapkan itu dikejar sama pendeta Esra Soru. Nah, sampai break ini dia tidak bisa membuktikannya, bahkan dia mengeluarkan jargon-jargon bahasa-bahasa Yahudi, bahasa Ibrani dan bahasa Inggris yang saya tangkap itu mengelabui pendeta Esra Soru. Nah, tetapi pendeta Esra Soru dia kejar terus. Nah, kalian bisa melihat videonya ya di dalam live-nya pendeta Esra Soru ataupun Donditan. Nah, tapi di sini saya ambil cuplikannya bagaimana pendeta Esra Soru itu berhadapan dengan Umar ya. Umar ini sedikit gusar sepertinya, yang saya lihat seperti itu ya. Nah, seperti ini. Bang Umar, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, baik. Terkait dengan narasi dari Pak Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Hamasia atau Raja Mesias, itu akrobat teologi yang dilakukan oleh Pak Esra Soru, karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masiah di dalam perspektif Judaism. Ide gagasan Masiah itu ada dua. Ada Masiah dan Yosef dan juga ada Masiah dan David. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang Kodoni bilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek Hamasia, terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita melihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesias, Masiah dan Yosef itu dari suku Efraim, terus Masiah dan David itu dari suku Yehuda. Nggak didengerin? Nggak didengerin? Nggak apa-apa. Soalnya Ya. Mohon di ini lagi Pak, lampu merahnya dipencet lagi. Sekali lagi, yang hijau. Hijau. Oke, terima kasih. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin Masiah dan Yosef, Masiah dan David, dan ini dikaitkan dengan Yesaya 53, kita tahu Yesus itu dalam perspektif Kristen, dia disebut sebagai Raja Mesias dari klan Yehuda. Sementara di sini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Kalau mengambil referensi dari Raja Mesias, harusnya Yesus itu Masiah dan Yosef dari suku Efraim. Karena kalau dalam perspektif Jew atau Judaism, yang saya bilang tadi ada dua perspektif, Masiah dan David, Masiah dan Yosef. Masiah dan Yosef itu identik dengan yang namanya politik. Kalau Masiah dan David itu udah nggak ada lagi perang. Dan kita tahu mulai Yesus dia lahir sampai dia naik ke surga, bangsa Israel yang ada hancur, antisemitisme yang paling parah tahun 70 Masehi, bait suci kedua atau bait Akmidas kedua itu hancur. Nah ini kalau saya bilang akrobat teologi yang dilakukan oleh kalangan kekristenan dengan menarasikan bahwa Yesaya 53 ini adalah konsep Melek Hamasia atau Raja Mesias, itu sangat fatal. Karena di sini berbicara tentang bangsa Israel dalam bentuk jamak. Kalau tunggal Yaakov itu dulu disebut sebagai Israel. Terus untuk yang kedua, untuk Pak Budi Asali. Pak Budi Asali membuat satu narasi bahwa mengambil kutipan. Di situ tertulis, Roh Tuhan ada padaku dan aku mengurapi. Di situ Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesayahu ketika Yeshua HaMashiach masuk ke dalam bait Akmidas. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan tidak ada satupun di dalam New Testament Yesus itu diurapi, nggak ada. Lanjut.
Sebelum itu, kalau dikatakan bahwa para rabi Yahudi percaya itu Israel, boleh tahu rabi Yahudi siapa yang mengatakan bahwa itu menunjuk pada Israel? Di sini Torah, Nevim, Ketuvim ada satu otoritas yang dikenal sebagai Rasi. Rasi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Gimana tuh? Rasi, tolong dikembalikan. Rasi itu abad keberapa? Enggak, saya dulu mencet. Oke, Rasi itu salah satu otoritas Rabbinical Judaism. Jadi kalau berbicara tentang otoritas Rabbinical Judaism, saya ambil perspektif dari Pirkei Avot 1:1. Musi Kibla Torah Sinai Umsara Yosua Lesekinim. Jadi ketika Musa menerima Torah dari Sinai diberikan kepada Yosua bin Nun, Yosua bin Nun diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada Knesset Agedolah atau Majelis Besar. Jadi Rabbi Shlomo Yisaki itu mengambil perspektif dari Moshe Rabbeinu. Makanya di dalam Judaism pengajaran ada dua, ada lisan, ada tertulis. Kalau masalah abad keberapa itu kan pengajaran turun-temurun Pak Isra. Jadi ketika Anda ngomongin Yesaya 53 itu untuk Raja Mesias, Anda harus introspeksi diri. Yesus itu dari suku Yehuda. Apakah Yesus menggenapi sebagai seorang Raja Mesias? Tidak ada satupun yang digenapi Yesus sebagai seorang Raja Mesias. Anda bisa cek. Dan Anda kalau mengambil referensi Yesaya 53, itu bentuk jamak. Hamba Tuhan. Kalau Yesus itu hamba Tuhan, bagaimana Anda mengimani Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas? Tres personae una substantia discreti non separati. Itu sangat paradoks. Thank you. Anda ngomong terlalu banyak di luar yang saya tanyakan. Saya tanyakan abad berapa, lalu Anda jawab bahwa itu ajaran turun-temurun. Kalau ajaran turun-temurun itu berarti bahwa sebelum Rasi bisa dilacak ke belakang, bahwa mereka punya pandangan yang sama dengan Rasi. Dan apakah semua rabi-rabi itu mempunyai pandangan yang sama dengan Rasi? Kalau bisa tolong buktikan. Silakan. Ya contoh aja, sepanjang Torah, Nevim, Ketuvim, bahkan sampai Ezra, Nehemia tidak menempatkan nama Yeshua HaMashiach. Sekarang Anda membuat satu perspektif kepada saya. Saya balik, tunjukkan sama saya secara letterless di dalam Yesaya 53 itu untuk Yeshua HaMashiach. Beban pembuktian ada ya. Anda yang mengatakan turun-temurun, tidak bisa beban pembuktian diberikan kepada kami. Dasarnya Pak Doni sampai memilih yang kolektif untuk di pasal 53. Dasarnya apa? Kedua, tentang Pak Umar. Ya Pak Umar tadi, wah itu ngomong banyak seperti mengajar saya. Saya mau bertanya, jadi Pak Umar, apakah Islam percaya Taurat Yahudi? Ya. Lalu berikut. Tadi menarik, saya lupa siapa yang ngomong bahwa yang percaya bahwa itu bukan Israel dan menunjuk pada Mesias itu adalah akrobat ya. Saya belum mendapatkan jawaban tadi. Apakah kalau itu tradisi turun-temurun yang diungkapkan oleh Rasi, apakah ada rabi-rabi sebelum Rasi yang memang mempunyai pandangan yang sama bahwa itu adalah Israel? Dan apakah semua rabi sebelum Rasi, semua seragam dengan Rasi? Seperti Pak bilang turun-temurun. Nah saya minta data untuk tentang itu. Saya ingin tambahkan, jadi kalau dikatakan dia itu ditolak orang ya, atau dihindari orang, itu terjemahnya sebenarnya rejected, jadi ditolak ya, atau tidak menerimanya. Jika punya rumus. Saya kira sudah saya jawab tadi ya. Jadi Saya katakan asumsi Pak. Yesus itu yang saya anggap asumsi Pak. Memuji gitu loh. Memuji Yesus. saya tadi sudah mengatakan mereka tidak seperti umum, maka Ngajari Pak Ezra.
Yosua, bicara tentang the great one. Saya pakai etimologi, rabi itu kan rabai bahasa Inggris, bahasa Ibrani raf, haraf. Jadi kalau berbicara tentang haraf, itu berbicara tentang the great one, the great man. Jadi kalau ngomongin otoritas rabbinical Judaism, berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordechai, David Hamelek, Shlomo Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach, nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya, ada satu kolom ex rabbi, Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangankan Yesus, Nabi saya aja, bagi dia Rasulullah, nggak diterima gitu. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun-temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini, Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya, Mas. Yang saya minta itu jawaban, bukan orasi. Ya saya jawab, iya saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Ya, udah belum? Udah. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun-temurun. Yang saya butuh itu selain rasi itu loh. Yang bilang turun-temurun itu ada mana buktinya? Oke, udah. Ya. Ya, Bapak perhatikan, rabi, Anda itu belajar, rabai, raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru. Saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu super primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism. Saya diajar oleh Rabbi Shimon Peres, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan Rabbi mana, saya ketawa gitu. Makanya Bapak pelajari haraf, rabai, itu otoritas. Makanya Moshe Rabbeinu, Yosua, Mordechai, pasti Bapak tahu Mordechai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu. Realita faktanya, Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu loh. Coba cerdas, ilmiah, dan akademis. Sudah? Belum? Silakan. Sudah ya? Tadi juga Pak Donitan mengatakan bahwa Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda kan mau ngomong bagaimana semua dengar, Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya, nah gini dah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang rasi abad 11. Sebelum abad 11 yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11 itu. Kalau Anda punya, coba tunjukkan. apa mau nambahin? Saya ingin menambahkan ya. Dan Umar ini tadi ada berkata bahwa data primer Yahudi seperti itu. Nah, saya membahas data primer agama Yahudi ya, mereka itu dari mana acuannya ya. Dalam Yudaisme terdapat beberapa sumber data primer yang penting untuk memahami agama dan tradisinya. Yang pertama yaitu Taurat. Nah, Taurat yang juga dikenal sebagai Pentateuch adalah teks sentral dalam Yudaisme. Nah, dipercaya ditulis oleh Musa dan berisi 5 kitab
pertama dari Alkitab Ibrani. Nah, Kejadian ataupun ya ini tentang penciptaan, ya menceritakan kisah penciptaan alam semesta, manusia dan bangsa Israel, dan kitab Keluaran, kitab Imamat. Nah, ada juga kitab Bilangan dan kitab Ulangan ya. Nah, yang kedua, data primer Yahudi itu yaitu dalam kitab Talmud. Talmud adalah kumpulan teks rabbinik yang berisi diskusi dan interpretasi hukum Taurat. Ditulis selama berabad-abad, Talmud terbagi menjadi dua bagian utama. Ada Misnah, nah kompilasi hukum lisan Yahudi yang disusun sekitar tahun 200 Masehi ya. Ada Gemara, nah komentar dan analis atas Misnah yang ditulis oleh para nabi di Babilonia dan Yerusalem. Ada Talmud dianggap sebagai sumber hukum dan kebijaksanaan penting dalam Yudaisme dan isinya masih dipelajari dan dibahas hingga saat ini. Nah, yang ketiga yaitu kitab-kitab apokratif. Nah, kitab-kitab apokrif ya adalah kumpulan teks Yahudi kuno yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani. Meskipun tidak dianggap sebagai teks suci oleh semua aliran Yudaisme, kitab-kitab ini menawarkan wawasan berharga tentang kepercayaan dan praktek Yahudi di periode pra-rabinik ya. Yang keempat, literatur rabinik. Nah, literatur rabinik mencakup berbagai teks yang ditulis oleh para rabi dan selama berabad-abad. Nah, termasuk Midras, nah kumpulan tafsiran dan cerita yang memperluas narasi Alkitab. Ada responsa, jawaban rabi atas pertanyaan-pertanyaan hukum-hukum Yahudi. Nah, ada karya filosofis, pemikiran teologi dan etika tentang Yudaisme. Nah, literatur rabinik memberikan pemahaman yang kaya dan beragam tentang bagaimana Yudaisme yang dipahami oleh dan dipraktekkan sepanjang sejarah. Nah, sumber-sumber primer ini bersama dengan banyak teks dan tradisi lisan lainnya membentuk fondasi Yudaisme. Nah, mempelajarinya dan dapat memberikan wawasan dalam tentang keyakinan. Nah, praktek dan sejarah agama yang kaya ini. Nah, penting untuk dicatat bahwa Yudaisme adalah agama yang beragam dan berbagai denominasi dan aliran pemikiran. Nah, sumber-sumber primer yang dibahas di atas mungkin ya ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh kelompok-kelompok Yahudi yang berbeda.